Hai teman-teman, di penghujung tahun 2025, tepatnya 31 Desember 2025, hari Rabu ya. Paling tidak kalau kita bermuasabah itu ya, sebenarnya kita bisa lolos dari tahun 2025 ini aja. Itu sungguh jis. Sungguh grateful, sungguh luar biasa tahun ketebak-ketebuk ya, 2025, 2024, 2023 ya, tarik ke belakang 3 tahun terakhir tuh bener-bener kita perjuangannya yang kocar-kacir lah, boleh dibilang kalang kabut, karena kita kurang begitu mempersiapkan segalanya ya. Saya nggak ngomong resolusi, tapi sebenarnya persiapan tuh lebih penting gitu ya, konsep. Dan 2026 sih kalau saran saya ya, itu adalah stay low, stay quiet, stay building your side hustle gitu ya. So, untuk menunjang itu, maka ada beberapa daily habit yang harus Anda lakukan sebenarnya. Ini saya share aja ya apa yang saya lakukan ya sebenarnya. Yang pertama adalah tidur 8 jam sehari. Kalau saya lebih dari 8 jam tidur ya. Tidur malam itu saya maksimalkan, karena tidur siang seindah apapun tidak bisa menggantikan, mereplace tidur malam, teman-teman. Tetap ngantuk hawa nih ya. Terus kemudian 30 menit olahraga, anything lah, bisa berenang, bisa jogging ya, atau jalan sejauh mungkin gitu, nggak usah strava-stravaan, yang penting dirasa cukup ya udah gitu ya. Tapi paling nggak kita punya ukuran bahwa badan kita ini kan jangan sampai alarm, karena henti jantung tuh nggak ada peringatannya gitu ya. Jadi tetap hidup sehat gitu ya. Terus kemudian 15 menit untuk yoga ataupun stretching. Kalau saya lebih seneng yoga ya. Apa kali istilahnya yoga, kalau saya lebih ke meditasi ya. Meditasi ya, nggak usah tanya meditasi itu yang seperti apa. Sholat tuh termasuk meditasi nggak ya? Itu beda, itu prayer ya. Jadi lebih ke menenangkan diri, nanti akan ada suara hati tuh yang ngasih tahu lu mesti begini, lu mesti begitu, lu mesti lalalala gitu ya. Kemudian 8 gelas air putih itu bukan sekedar teori teman-teman, karena banyak sekarang minuman-minuman berwarna itu yang membuat kita jadi malas minum air putih. Akhirnya terjadi penyumbatan macam-macam tuh ya, di ginjal ya, di penyumbatan pembuluh darah karena pengentalan gitu ya. Terus kemudian biasakan 3 hal yang harus Anda syukuri hari ini tuh apa gitu ya. Bahaya loh kalau Anda nggak bersyukur setiap harinya. Anda melek pagi masih bisa melek, itu harusnya bersyukur gitu. Thanks God for today gitu ya. Terus kemudian 30 menit menghirup udara segar. Jadi ya jangan di AC terus ya. Kalau teman-teman yang karirnya di AC terus atau di polutan gitu, bekerja di tempat polutan, ya harus minimal paru-paru nih mesak norek. Paru-paru ini harus dijaga ya. Hidung juga, sinus itu kan penyebabnya ya itu, karena tidak, jangan sampai lo nanti udah pakai oksigen. Nauzubillah min dzalik, jangan ya gitu. Terus kemudian journalingnya mulai sekarang, kalau saya sih sudah sering setiap hari hampir journaling ya. Jadi nulis apa harapan, nulis ya, nulis bukan di HP loh, nulis dengan pena gitu ya. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda ingin target, apa yang Anda ingin capai, apa yang harus Anda pelajari tahun ini gitu ya. Itu penting. And then yang terakhir adalah, ini adalah mood booster paling gede, paling tinggi, yaitu habiskan waktu Anda sebanyak mungkin kalau bisa gitu di sela-sela kesibukannya dengan orang yang Anda cintai, dengan orang yang mencintai Anda ini pastinya gitu ya, itu istri, anak, itu Anda harus luangkan waktu ya. Karena kalau tidak, Anda akan kehilangan booster itu tadi. Jadi kalau dengan ngobrol dengan anak istri atau di alam bebas, alam terbuka, diajak bukan piknik ya, jalan aja kemana gitu sama anak istri itu, walaupun nggak ada tujuannya, tapi kita menuju satu tempat terus sudah ngobrol terus pulang, itu sebenarnya nggak apa-apa. Makan Indomie pun juga nggak apa-apa, tapi di dekat Merapi, di kaki gunung apa gitu. Kalau di Jogja tuh Kaliurang gitu ya, kan udaranya rada oke gitu ya. Hopefully bermanfaat and mungkin bisa diterapkan, bukan menjadi resolusi tapi menjadi habit Anda, daily habit Anda di tahun yang baru ini. And saya Setio Nugroho signing out and bye bye.